Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Rohim Azahra dari kelas B dengan NIM 142. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester usaha tani padi, analisis Tritunggal dan biaya usaha tani komoditas padi di Kabupaten Bondowoso. Untuk pendahuluannya sendiri, padi merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Bondowoso. Pada tahun 2022, produktivitas padi Kabupaten Bondowoso sebesar 50,02 kuintal per hektar. Permasalahan petani padi Kabupaten Bondowoso yaitu kurangnya petani muda yang turun langsung dalam bidang pertanian, sehingga mengakibatkan petani lanjut usia kinerjanya menurun dan berdampak pada produktivitas pertanian itu sendiri. Selain itu, terbatasnya modal juga menjadi permasalahan petani padi Kabupaten Bondowoso. Luas lahan pertanian Bondowoso sebesar 49.262 hektar dengan produksi sebesar 246.388, yang dimana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebab menurunnya produksi padi yaitu serangan hama berupa tikus dan burung. Atas permasalahan tersebut, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mendorong produktivitas tanaman padi. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yaitu pemerintah memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada generasi muda mengenai edukasi pertanian. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah perlu mengadakan kegiatan yang menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk terjun langsung dalam bidang pertanian. Permasalahan modal yang terbatas dapat diatasi dengan dibentuknya koperasi usaha tani antar kecamatan, sehingga para petani yang kekurangan modal dapat meminjam kepada koperasi tersebut dengan bunga yang lebih rendah. Selain itu, dengan diadakannya koperasi pertanian ini, koperasi pertanian tersebut dapat bermitra dengan pemerintah, baik dalam hal pengadaan pupuk subsidi, pestisida, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan para petani khususnya di Kabupaten Bondowoso. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini saya mengambil studi kasus dari usaha tani Bapak Misnawi. Untuk klasifikasinya sendiri, klasifikasi merupakan pengelompokan yang disusun berdasarkan kaidah atau standar yang ditetapkan. Dalam usaha tani, ada berbagai macam klasifikasi seperti bentuk, corak, pola, tipe, dan lain sebagainya. Adapun usaha tani padi Pak Misnawi merupakan usaha tani kooperatif. Usaha tani ini tidak seluruhnya dikuasai bersama, akan tetapi diwujudkan dalam bentuk kerjasama di beberapa kegiatannya. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi pola. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi pola. Usaha tani Bapak Misnawi sendiri memiliki pola khusus di mana hanya memiliki satu cabang usaha tani yakni usaha tani padi. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi corak atau sifat. Usaha tani Bapak Misnawi bersifat komersial, di mana usaha tani ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan dijual kepada pedagang grosir atau PB rezeki di daerah Bondowoso. Untuk faktor-faktor produksinya, diantaranya ada faktor alam. Faktor alam terdiri dari lahan dan alam, pengadaan lahan berbentuk sakap, yang dimana sakap ini merupakan bagi hasil, merupakan kerjasama pengolahan bersama antar pemilik lahan dan penyakap atau petaninya dengan pembagian hasil yang telah disepakati. Lahan yang digunakan oleh Bapak Misnawi sebesar 200 meter persegi. Bondowoso sendiri cocok ditanami padi karena sebagian daerahnya merupakan dataran rendah dan mayoritas wilayahnya digunakan untuk pertanian khususnya padi. Untuk faktor alamnya sendiri itu ada cahaya matahari, air, cuaca, iklim, dan lain sebagainya.
Adapun tenaga kerja yakni berasal dari luar keluarga. Selain tenaga kerja dari luar keluarga, petani juga menggunakan tenaga kerja mesin, di mana teknologi yang digunakan oleh petani sendiri yakni mesin traktor dan mesin perontok padi. Untuk modalnya sendiri, modal awal usaha tani yaitu lahan ditanggung oleh pemilik lahannya sendiri, sedangkan modal operasionalnya ditanggung oleh Bapak Misnawi. Modal tetap yang digunakan yaitu sewa mesin traktor dan mesin perontok padi, serta pajak. Sedangkan modal tidak tetapnya yaitu ada pupuk, upah, pestisida, dan lain-lain. Untuk manajemennya sendiri, yaitu Bapak Misnawi merupakan manajer yang merencanakan, mengawasi, dan mengontrol usaha tani padi. Selain itu, Bapak Misnawi juga terlibat secara langsung dalam implementasi di lapang, baik dari pengolahan hingga panen. Selanjutnya yaitu analisis biaya usaha tani padi Bapak Misnawi. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut, di mana untuk biaya tetapnya sendiri sebesar 330. Yang termasuk biaya tetap itu ada pajak tanah sebesar 50.000. Ini dibayarkan setiap tahunnya. Untuk penyusutan alatnya itu ada cangkul dan sabit. Nah, untuk biaya penyusutannya sendiri ini sebesar 30.000 dan sudah dikurangi dengan rumus yang sesuai. Untuk sewa perontok padinya sendiri itu sebesar 100.000 dan sewa traktornya sendiri yaitu 150.000. Sewa perontok padi dan traktor ini rutin disewa setiap kali mau panen. Untuk selanjutnya yaitu biaya variabel. Adapun biaya variabel usaha tani padi Bapak Misnawi yaitu ada benih pari sebesar 170, pupuk sebesar Rp300.000, pestisida sebesar Rp65.000, tenaga kerja dari pengolahan tanah hingga pemanenan dengan seluruh total biaya yaitu Rp1.325.000. Untuk biaya eksplisitnya sendiri sama seperti biaya variabel, di mana biaya eksplisit ini ada benih pari sebesar 170, pupuk sebesar 300.000, pestisida sebesar 65.000, tenaga kerja dari luar keluarga itu dari penanaman hingga pemanenan menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Sehingga totalnya sendiri yaitu 660.000. Untuk penyusutan alatnya sendiri sebesar Rp30.000, sewa perontok padi dan traktornya sebesar 150.000, dan untuk pajak tanahnya sendiri atau pajak lahan sebesar 50.000, sehingga didapatkan hasil biaya eksplisit sebesar 1.525.000. Adapun biaya implisitnya yaitu biaya tenaga kerja dalam keluarga, di mana digunakan pada saat pemeliharaan sebanyak 2 orang dengan jumlah sebesar Rp130.000, sehingga didapatkan hasil total biaya tetap dan biaya variabel sebesar 1.655.000 dan jumlah biaya eksplisit dan biaya implisit sebesar 1.655.000, di mana keduanya ini balance. Selanjutnya yaitu penerimaan. Adapun penerimaan dari Bapak Misnawi sendiri, di mana perolehan panennya itu sebesar 861 kg gabah basah dengan harga jual sebesar 6.000, maka diperoleh hasil 5.166.000. Sedangkan untuk pendapatannya sendiri diperoleh penerimaan
5.166.000 dikurangi dengan biaya eksplisit sebesar 1.525.000 sehingga diperoleh hasil 3.641.000. Untuk keuntungan dari usaha tani padi Bapak Misnawi sendiri sebesar penerimaan 5.166.000 dikurangi dengan biaya eksplisit sebesar 1.525.000 dan dikurangi biaya implisit sebesar 130.000. Nah, perbedaannya di sini pendapatan dan keuntungan. Untuk pendapatan sendiri hanya dikurangi dengan biaya eksplisit, sedangkan keuntungan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit, sehingga didapatkan hasil sebesar 3.511.000. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha tani padi Bapak Misnawi. Diperoleh R/C rasio. R/C rasio di mana menentukan layak tidaknya suatu usaha. Apabila usaha tersebut lebih dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Sedangkan nilai R/C rasio dari usaha tani padi Bapak Misnawi sebesar 3,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa usaha tani tersebut layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya yaitu BEP harga rupiah senilai 1.922.2. Untuk BEP produksinya sendiri 275,8. Untuk rumusnya sendiri Untuk rumusnya sendiri, BEP harga yaitu total biaya dibagi dengan total produksi, sedangkan BEP produksi total biaya dibagi harga jual per satuan. Selanjutnya yaitu penutup. Adapun simpulan dari usaha tani padi Bapak Misnawi yaitu berdasarkan hasil dari penghitungan R/C rasio dinyatakan bahwa usaha tani padi Bapak Misnawi layak untuk dilanjutkan karena nilai R/C sebesar 3,1 di mana ini lebih dari 1. Sedangkan BEP atau titik impas harga padi sebesar 1.922 dan BEP produksi sebesar 275,8. Untuk sarannya sendiri yang diberikan penulis yaitu Bapak Misnawi sebaiknya selalu mencatat segala jenis biaya yang masuk dan keluar agar dapat dijadikan bahan evaluasi setiap selesai panen usaha tani tersebut mengalami penurunan atau peningkatan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.